Shalom, 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 Boker Tov, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baik yang Tuhan beri untuk kita lalui lagi. Setiap hari kita selalu ucapkan selamat masuk di dalam hari yang baik. Welcome to the new day. Good morning means pagi yang baik. Haleluya. Boker Tov juga berbicara tentang sambutlah kebaikan Tuhan itu. Nah, hari ini kembali kita mau melanjutkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di 2019. Karena Tuhan berkata 2019 itu harus betul-betul menjadi tahun kita semua. Harus menjadi tahun di mana kita mengalami apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Karena itu terus perhatikanlah dirimu baik-baik. Perhatikan baik-baik apa yang kita dengar. Sebab dari situlah kita akan mengalami apa yang disediakan. Haleluya. Sapa dulu dia, katakan terima kasih buat pagi yang baik. I thank you for this wonderful day. Good day, hari yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami masuk hari ini siap melakukan kegiatan kami bersama dengan Engkau dan di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita harus mulai mengerti dan menangkap apa yang Tuhan sediakan untuk kita alami di hari-hari kita. Ya, harus terjadi banyak perubahan tentunya ya. Semakin kita terus-menerus terkoneksi, mendengar firman setiap hari. Kalau Anda yang terus-menerus dari permulaan tahun lalu, Januari tahun lalu, sudah hampir 2 tahun ikuti terus. Saya punya keyakinan ketika Anda terus mengikuti, if you keep on following me, terus mengikuti saya, menerima firman Tuhan setiap pagi, saya percaya something is changing ya. Saya punya keyakinan kalau kita fokus menerima apa yang kita dapat dari firman Tuhan, pasti harus ada perubahan. Sebenarnya itu yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mau mengalami kebaikan Tuhan, harus terjadi dulu perubahan dalam hidup kita. Berbicara tentang tanah yang akan kita duduki, memang tagline kali ini pengulangan dari apa yang kita sudah mulai di 2019. Dikatakan bahwa kalau ulangan 11:29 yang lalu, kalau kita masuk ke tanah yang Tuhan beri, kita harus mulai belajar memperkatakannya. So tagline hari ini kembali berbicara tentang hearing, meditating, and speaking. Hear, meditate, and speak. Your life is in it. Dengar, renungkan, dan perkatakan. Hidupmu ada di situ. Sekali lagi, kamu dengar, kamu meditasikan, dan kamu perkatakan sebab hidupmu ada di situ. Penting untuk kita ketahui. Karena secara alamiah pun ya, kalau kita pergi ke satu bangsa, kita tidak akan menikmati apa-apa sebelum kita memahami bahasanya. The first thing ya, kalau saya pergi ke satu bangsa, satu hal saya yakin Anda juga sepakat. Ketika Anda pergi ke satu negeri di mana Anda akan tinggal di situ, hal yang pertama-tama yang harus Anda pelajari adalah bahasanya. Sebab kalau kita pergi ke satu negeri, kita tidak mengerti bahasanya, maka kita tidak akan menikmati apa-apa di dalamnya. Saya pun orang Indonesia, ketika Tuhan bawa saya ke satu negeri, saya harus belajar bahasanya. Dan kebetulan saya menyukai bahasa. I love language. Saya menyukai bahasa. Saya mulai belajar bahasa Inggris sebelum saya pergi ke luar negeri. Sebelum saya pergi ke Amerika, I have to learn the language. Saya harus belajar bahasanya dan saya menikmati bahasanya. Ternyata di dalam bahasa itu ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami. Di situ di dalamnya berbicara tentang satu rahasia yang tidak dipahami oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kamu mau pergi ke satu negeri, kamu menikmati hasil buminya, kamu mau menikmati atmosfernya, kamu mau menikmati budayanya, kamu harus belajar bahasanya. Kita tidak bisa menikmati budaya negeri baru tanpa kita pertama-tama mempelajari bahasanya. Jadi penting, makanya betul Alkitab katakan, apabila kamu tiba di negeri, kamu harus mulai memperkatakan, kamu harus mulai belajar memperkatakan firman, kamu harus belajar memperkatakan bahasa. Karena kalau tidak demikian, kamu tidak akan pernah menikmati apa yang disediakan di situ. Kamu tidak tahu bagaimana berkomunikasi di situ. Kamu tidak mengerti budaya yang ada di situ. Kita perlu belajar bahasanya, kemudian kita mulai memperkatakan bahasanya. Dan kalau kita mulai memperkatakan, maka budaya setempat itu akan mengerti apa yang kamu katakan. Dan negeri setempat akan melayani kita. Kalau kita tidak punya bahasa negeri itu, kita pergi ke sana, nobody will talk to you. Tidak ada orang akan berbicara kepadamu. Nobody will help you. Tidak ada orang yang menolong kamu. Tapi begitu kita mulai belajar memperkatakan bahasanya, maka sekeliling kita di negeri yang baru itu akan berinteraksi dengan kita. Itu sebenarnya pola yang Tuhan katakan bahwa kalau kita mau menikmati hari yang baik,
Kalau kita mau menikmati tahun ini, kalau kita mau berkata terima kasih, tahun ini adalah tahun yang Tuhan sudah berikan kepadaku, maka kita pun harus mulai belajar memperkatakannya. Kita harus mulai, makanya firman yang kita dengar harus kita betul-betul pelajari. Karena firman Tuhan itu adalah bahasa Tuhan. The word of God is His language. Perkataan firman yang kita terima itu bukan tulisan, tapi itu a language, sebuah bahasa. Lalu kalau kita mulai mendengar baik-baik, kita mulai belajar baik-baik, kita mulai menangkap baik-baik, maka tentu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah baca di dalam Lukas 8 ayat 18. Kalau kita lihat lagi Lukas 8 ayat 18 dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa ia anggap ada padanya. Ini penting, kita harus tahu. Waktu Tuhan menyingkapkan firman, when the word is being revealed, ketika firman dibukakan dan diberitahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau supaya kita alami, kita harus benar-benar renungkan itu. Perhatikan baik-baik, sehingga apa yang telah kita dengar, itulah yang akan kita terima. Itu kata Lukas 18. Apa yang kita dengar, itulah yang akan kita terima. Jadi kalau kita mendengar baik-baik perkataan Tuhan, kemudian kita merenungkannya, kita mulai memperkatakannya, maka kita akan menikmati berkat yang akan betul-betul menjadi bagian kita. Jadi 2019 saya mau katakan, ini adalah tahun yang penting untuk kita belajar memahami perkataan Tuhan yang akhirnya menjadi bahasa. We need to learn the word. Now we have to learn it until the word becomes our language gitu. Kita harus mulai belajar dan belajar ketika kita menerima firman. Akhirnya firman itu menjadi gaya bahasa kita, jadi cara berpikir kita, sikap hati kita, perkataan yang kita terima dari Tuhan, biarlah itu menjadi bahasa kita. Lalu ketika kita masuk ke tahun 2019, kita masuk kepada musim yang baru, maka kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan itu akan terjadi. Ya, beberapa hari lalu saya sudah katakan, sekalipun Tuhan itu mempunyai kebaikan, tapi kalau kita tidak tahu caranya bagaimana memanggil kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sekalipun Dia berkata tahun ini adalah tahun yang baik, tapi kalau kita tidak mampu menarik kebaikan itu datang kepada kita, sia-sia. Tapi kita masuk ke tahun 2019, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan kepada Anda, kita akan menikmati tahun ini karena kita belajar bahasanya, kita mulai memperkatakan, kita mulai melepaskan berkat, waktu kita melepaskan perkataan Tuhan, karena perkataan Tuhan is always a blessing. Every single word of God is always a blessing to us. Setiap perkataan Tuhan, setiap firman yang kita dengar selalu adalah perkataan berkat. Selalu adalah perkataan berkat. Jadi waktu kita menerima firman Tuhan lalu kita mulai mengucapkan berkat, sebenarnya arti daripada Ulangan 11 ayat 29, waktu kamu mulai memperkatakan berkat, maka kamu memperkatakan firman, maka apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. What you speak, it is going to come to pass. Apa yang kamu ucapkan itulah yang akan terjadi, sebab perkataan Tuhan itu adalah hidup. Dan kalau kamu melepaskan firman hidup, maka kehidupan itu datang kepadamu. Sebab firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah kehidupan, firman Tuhan itu adalah bahasa. Firman Tuhan adalah satu perkataan yang akan menyatakan, menghasilkan kebaikan Tuhan. So every word that we release, we will eat the fruit of what we release. Firman Tuhan yang kita perkatakan, yang adalah berkat yang kita ucapkan, kita mulai belajar memperkatakan firman, maka kita akan memakan buahnya. Ada ayat lain yang berkata demikian. Mari kita lihat di ayat yang lain. Amsal 18 ayat 21. Mari kita lihat Amsal 18. Ini berbicara tentang kita sudah ada di negeri ini, bahasa yang kita harus ucapkan adalah firman, maka kita akan menikmati buahnya. Amsal 18, 21. Proverb 18 and the 21st verse. Amsal 18 ayat yang ke-21. We are in the new year and we are going to eat the fruit of this year, which is according to the word of God, it is good year. Sesuai dengan firman Tuhan, this year's got to be a good year. So if we want to eat the fruit of the goodness of God, we need to learn how to speak it. Kita harus mulai belajar mengucapkannya. Coba kita Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahasa Inggris berkata begini, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit.
Siapa yang mencintai, those who love it will eat its fruit. Kalau bahasa Indonesia, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi gini, now it's up to us. Kemarin saya sudah katakan, tagline-nya, it depends on us, it's depend on you. Sekarang tergantung bagaimana kita mau supaya tahun 2019 menjadi tahun kita, menjadi tahun berkat buat kita. Nah, waktu saya sudah katakan kemarin, kita masuki tahun ini, kita harus ada firman. Supaya apa? Supaya kita dapat memperkatakan tahun ini menjadi tahun yang baik buat kita. Kalau kita tidak punya firman kalau kita tidak punya firman untuk kita renungkan, maka tahun ini akan menjadi tahun yang hampa, sama seperti kemarin. Tapi ketika kita menerima firman, lalu kita memasuki tahun ini, yang firman itu sudah kita renungkan, kemudian kita mulai ucapkan, maka terjadilah seperti yang kita ucapkan. Karena dikatakan, hidup dan mati sekarang ada di dalam lidah kita. Dan kalau di dalam mulut kita ada firman, when we speak, it is going to pass. It's coming. Waktu kita mulai mengucapkannya, itu akan terjadi. Dan dikatakan, those who love. Kalau dikatakan dalam bahasa Inggris, those who love it. Artinya begini, siapa yang suka memperkatakan, yang mengucapkannya, akan memakan buahnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Apakah Anda suka memperkatakan firman? Atau Anda suka mengeluh? Kalau Anda suka mengeluarkan perkataan keluhan, maka buah dari keluhan-keluhanmu itulah yang akan kamu makan. Kalau Anda suka memperkatakan, aduh nggak bagus, aduh susah, dan kesusahan itu akan jadi buah yang akan kamu makan. Tapi kalau kamu melepaskan perkataan Tuhan di tahun ini, maka buah dari perkataan Tuhan yang kamu lepaskan itu akan kamu makan. Kalau kita mulai belajar berkata, hari ini adalah hari baik, maka aku berkata keluargaku akan hidup dalam kebaikan, pekerjaanku akan menjadi baik dan semakin baik, dan apa yang aku kerjakan itu akan berhasil sebab aku memperkatakannya sesuai dengan firman yang aku terima. Maka kita akan memakan buahnya. This is the word of God. Ini adalah perkataan Tuhan, dan ini adalah janji Tuhan. Makanya saya sudah katakan di beberapa waktu yang lalu, waktu kita mendengar firman harus masuk dulu ke dalam, direnungkan. Kenapa direnungkan? Karena mindset dosa itu harus minggir dulu. The mindset, the wrong mindset, cara berpikir yang salah itu harus keluar. How can you speak the word of God while in your mindset is still the old mindset? How can? Tidak mungkin kita memperkatakan firman sementara dalam pikiran kita, cara hidup kita masih cara hidup yang lama. It will never happen. It will never, tidak akan pernah terjadi. So when we hear the word of God, it has to come in, it has to go deep into our life. We meditate it. Supaya apa? Why do we need to meditate? Kenapa kita perlu renungkan? Supaya terjadi transformation in our life. Supaya terjadi transformation in our thinking. Supaya terjadi transformasi in our mindset. When transformation has been taken place in our mindset, then when we speak it because we understand. Nah, ini dia. Waktu kita mendengar firman masuk dalam hidup kita, merenungkan, terjadi transformasi dalam cara kita berpikir, maka apa yang kita ucapkan karena pengertian. Jadi tidak sembarangan, bukan asal mengucap, bukan. Waktu kita mengucapkannya, it is because something has already happened inside of us first. Sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita terlebih dahulu. Jadi waktu kita ucapkan, we know it why we speak it. Kita harus tahu kenapa kita ucapkan. Makanya saya kemarin katakan amen itu bukan sekedar ikut-ikutan. When we hear the preachers preach, lalu kita katakan amen asal ikut-ikutan, nothing's gonna happen. Saya sudah lihat berapa kali di gereja orang menyebut amen, tapi mereka ucapkan amen karena apa? Kebiasaan. Karena memang begitulah di gereja, harus ada amen, dan orang-orang di mimbar pancing-pancing berkata, katakan amen. We're not being forced to say amen. We have to say amen when we understand. Waktu kita mendengar firman, kita merenungkannya, lalu kita setuju, we agree, dan we say amen. When we say amen, that means we agree the word of God. Waktu kita sepakat dengan firman Tuhan, something has to happen inside of us. Harus terjadi dalam hidup kita dulu. Kalau enggak, bagaimana ini? Waktu kita menerima firman itu masuk dalam hidup kita, lalu kita sepakat. Oh, misalnya, firman Tuhan berbicara begini, hiduplah di dalam kasih. Kalau Anda cepat-cepat katakan amin, sementara dalam hidupmu ada kebencian, di dalam pikiranmu ada dendam, and then you say amen, sementara firman Tuhan katakan, hiduplah dalam kasih, while inside of you, still ada hatred. Bagaimana? Nggak akan pernah terjadi. Tapi waktu kamu dengar firman yang berkata begini, hiduplah di dalam kasih, dan kamu renungkan, lalu kamu lihat, kalau di dalam dirimu masih ada kepahitan, then you forgive. When you forgive, that means you understand how to live in love. Then when you speak it, ketika kamu ucapkan, maka betul
apa yang kamu ucapkan itulah yang akan terjadi. Jadi ingat baik-baik, 2019 is very important year. This year is going to be our year of goodness. Tahun ini akan menjadi tahun kebaikan kita. Tapi tahun kebaikan kita itu akan terjadi apabila kita mendengar firman, merenungkannya dalam hati, dan mengizinkan transformasi, allow transformation to take place, mengizinkan transformasi terjadi dalam hati kita, terjadi dalam pola pikir kita. Kemudian waktu when we speak it, waktu kita mengucapkannya dengan pengertian, karena sudah terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan when we speak it, we know it, we speak the language of God. Waktu kita memperkatakan bahasa Tuhan, selalu berhasil. Dan kita akan benar-benar menikmati tahun ini menjadi tahun yang sangat luar biasa buat kita semua. Praise the Lord. So inilah yang Tuhan katakan kepada saya untuk saya bagikan kepada Anda. Regardless of any situations or problems or circumstances you may be having, apapun persoalan, permasalahan yang Anda sedang hadapi, remember, waktu kamu mendengar firman, when you hear the word of God, allow the word of God to transform your heart, to transform your mind, and before it is being released out of your mouth, sebelum itu diucapkan dari mulutmu, izinkan firman Tuhan mentransformasi bagian dalammu, cara berpikirmu. Kemudian waktu kamu mengucapkannya, karena kamu mengerti, maka kamu akan memakan buahnya. Haleluya, amin. Haleluya. This is the good news. This is the bread of life that we eat today. Ini adalah firman kita makan. Renungkan baik-baik, and we are going to see. Dan kita akan lihat akan terjadi banyak hal. Akan terjadi kesembuhan di mana-mana. Akan terjadi mujizat di mana-mana. Akan terjadi restorasi di mana-mana. Kenapa? Pada kita sudah ada kebenaran. Bayangkan kalau setiap orang nantinya memiliki gaya hidup seperti ini. Oh my God, praise the Lord. Anda meringankan tugas para pendeta tentunya. Kenapa? Anda tidak sedikit-sedikit telepon pendeta dan bertanya kepada pendeta dan berkata, Pak Pendeta, doakan saya, please pray for me, pray for me. Nanti apa yang saya tangkap, saya sudah lihat, I've seen in the spirit, there is going to be a phenomena. Saya sudah melihat di dalam roh akan terjadi fenomena di mana setiap orang yang punya firman akan bertindak dan akan melihat kemenangan itu terjadi. Amin. Kalau selama ini orang sedikit-sedikit telepon pendeta dan minta doa, Pak Pendeta tolong doakan. Of course, pendeta itu akan mendoakan Anda. Tapi kalau hidup kita selalu seperti itu, maka kita akan kesulitan. Kenapa? Waktu kita menghubungi pendeta, lalu pendeta tidak bisa dihubungi, lalu kita stres. Wah, siapa lagi kita mesti hubungi? Akhirnya kita coba telepon satu persatu. Siapa yang kita bisa telepon untuk kita minta tolong doakan? Nothing's gonna happen. But watch me, listen to me very carefully. When you have the word of God inside of you, and when you speak it, praise God, something good is going to happen to you. Sesuatu yang dahsyat itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan ini yang Tuhan katakan, yang saya sudah lihat di dalam roh saya. I have seen in the spirit. Generation is going to rise. Generation that called the surfer generation. Remember, generasi peselancar. Dia akan berjalan di atas gelombang. Sepertinya tidak ada orang menolong mereka. But they enjoy the high waves. This generation enjoy the high wave. Because they know how to. Mereka tahu bagaimana how to glide, slide. Mereka tahu bagaimana meluncur di atas papan peluncur. Karena mereka tahu mereka tidak akan tenggelam. Karena mereka mahir. Dan kalau kita hidup dengan perkataan Tuhan, maka tidak akan ada yang dapat menghancurkan hidupmu. Karena yang bersama dengan engkau, yang ada di dalam engkau, dan yang kamu tinggal di dalamnya adalah firman itu sendiri. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hidupmu. Karena itu dengarkan. Listen to me, my friends, my brother, my sister, whoever you are. Dengarkan baik-baik. God has a future for you. Tuhan punya masa depan untuk hidupmu. Dan the future has to happen. Masa depan harus terjadi mulai 2019. Sesuai dengan yang kamu dengar, yang kamu renungkan, dan yang kamu ucapkan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Praise the Lord. Haleluya. Wow. Sampai jumpa lagi dalam program berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelations. Stay alive and stay connected with the word of the covenant. For when you speak it, that is your life. You will love it, you will live it. Engkau akan mencintainya dan kamu akan hidup oleh karenanya. I love you, and I love you. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Di tayangan ini di-upload di YouTube. Jangan lupa subscribe karena ada hal-hal yang akan saya bagikan lagi kepada Anda. Lalu klik di tanda lonceng itu, supaya
You are always notified supaya Anda selalu diinform untuk hal-hal yang baru ya. Sekali lagi subscribe di YouTube channel Timothy Paringkuan Official. You subscribe and like so that you are always informed, supaya Anda selalu diinform untuk hal-hal yang baru. Don't forget, besok hari di Jakarta kita punya persekutuan kembali dimulai tahun 2019. Kita punya gathering kembali di Setiabudiwan di lantai 3 pakai ruangan Covenant Life Church. Come and join with me. Enjoy the presence, enjoy the word of God. Besok ya jam 7 kita alami dan kita bersuka cita. Ajak teman-temanmu untuk masuk di dalam penggenapan firman 2019. Is very important for us to know the word and the will of the Lord for us. Hallelujah. Bless you all. I love you again. I love you and I love you. Hallelujah. Oh Lord, I thank you for the bread of life. Firman hidup yang kuterima dan firman itu kurenungkan. That word that I hear, I meditate and I shall speak it. I do believe, Lord, your word is going to come to pass. Firmanmu akan terjadi dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur. Bahu Hashem Adonai. Hallelujah. Amen. Amen and amen. My God. Woo.